Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teddy Diam Pradana dalam mata kuliah aplikasi ergonomi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, untuk kali ini saya akan coba menyampaikan pembahasan tentang evaluasi kelelahan akibat kerja. Ya, aplikasi ergonomi merupakan salah satu pembahasan di dalam peminatan keselamatan dan kesehatan kerja, di mana salah satu yang kita evaluasi dalam terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja adalah aspek kelelahan akibat kerja. Nah, kelelahan akibat kerja sendiri merupakan suatu keadaan yang dialami oleh tenaga kerja yang dapat mengakibatkan penurunan vitalitas dan produktivitas kerja. Jadi pengaruh dari keadaan yang disebabkan oleh kelelahan ini memang mengakibatkan perasaan yang lelah. Perasaan lelah demikian yang terlalu tinggi mengakibatkan seseorang tidak mampu lagi bekerja sehingga bisa mengakibatkan seorang tersebut berhenti melakukan pekerjaannya, sebagaimana halnya dengan kelelahan fisiologis atau secara fisik yang mengakibatkan tenaga kerja yang bekerja secara fisik menghentikan kegiatannya karena sudah merasa lelah, bahkan yang bersangkutan sampai bisa saja mengalami tertidur ya akibat kelelahan yang berlebihan. Nah, jadi menurut Semakmur ini juga mengatakan bahwa keadaan yang disertai penurunan efisiensi dan ketahanan dalam bekerja ini juga dapat disebabkan oleh kelelahan yang sumber utamanya ada pada mata, kemudian kelelahan fisik secara umum, kelelahan saraf, kelelahan oleh lingkungan yang monoton, dan kelelahan lingkungan kronis yang terus-menerus sebagai faktor yang secara menetap dialami oleh seseorang. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh ya agar terhindar dari kerusakan yang lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah dilakukan istirahat. Kelelahan diatur secara sentral oleh otak kita pada susunan saraf pusat yang terdapat di dalam sistem aktivasi yang bersifat simpatis dan inhibisi yang bersifat parasimpatis. Nah, karena kelelahan ini diatur oleh otak, ya, jadi perasaan kelelahan secara subjektif itu dapat juga dinilai sebagai kelelahan yang dirasakan akibat melakukan pekerjaan. Ya, eee, kelelahan ini juga dapat diklasifikasikan ya. Jadi kelelahan menunjukkan kondisi yang berbeda-beda pada setiap individu. Jadi tidak bisa eee, kita samaratakan ya terkait dengan eee, apa, gejala ataupun tanda-tanda terkait dengan kelelahan ini. Nah, tapi semuanya bersumber pada 3 hal ya. Jadi walaupun berbeda-beda pada kondisi pada setiap individunya, tapi semuanya bermuara atau merujuk pada yang pertama kehilangan efisiensi, yang kedua terjadinya penurunan kapasitas kerja, dan yang terakhir adalah menurunnya ketahanan tubuh kita. Nah, pada umumnya seseorang tenaga kerja akan merasa lebih lelah apabila dia bekerja selama 6 sampai 8 jam per harinya. Nah, berdasarkan klasifikasi ini, eh, kelelahan kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kelelahan otot dan kelelahan secara umum. Nah, yang pertama, kelelahan otot adalah merupakan tremor pada otot atau perasaan nyeri pada otot. Sedangkan kelelahan secara umum biasanya ditandai dengan berkurangnya kemauan seseorang untuk bekerja diakibatkan karena monotoni, intensitas, dan lamanya kerja secara fisik, keadaan lingkungan yang tidak mendukung, sebab-sebab mental yang terlalu menekan, dan status kesehatan serta keadaan gizi seseorang. Nah, ini adalah klasifikasi dari kelelahan kerja. Nah, selanjutnya, kelelahan secara subjektif. Apa itu kelelahan secara subjektif? Nah, ini adalah secara umum gejala kelelahan dapat dimulai dari orang yang
terjadi sangat ringan sampai perasaan yang sangat melelahkan. Kelelahan subjektif biasanya pada akhir jam kerja. Rata-rata beban kerja melebihi 30 sampai 40% dari tenaga aerobik secara maksimal. Jadi dirasakan memang pada akhir-akhir dari jam kerja. Misalnya tadi dirasakan kurang lebih jika seseorang sudah bekerja 6 sampai 8 jam per harinya. Oke, ya, selanjutnya adalah bagaimana kelelahan otot. Nah, ada dua teori tentang kelelahan otot, yaitu secara kimia maupun secara teori syaraf terjadinya kelelahan secara otot. Nah, secara otot, kelelahan otot secara kimia secara umum menjelaskan bahwa terjadinya kelelahan akibat berkurangnya energi dan meningkatnya sisa metabolisme sebagai penyebab hilangnya efisiensi otot. Sedangkan penurunan arus listrik pada otot dan saraf adalah penyebab dari sekundernya. Nah, kalau dilihat dari prosesnya ini memang kelelahan secara kimia ini terjadi karena energi sudah mengalami penurunan dan sisa metabolisme dari hilangnya efisiensi otot ini juga akan semakin meningkat. Nah, kalau menurut Budiono tahun 2003 ada dua proses terjadinya kelelahan kerja pada otot kita. Yang pertama adalah proses yang terjadi di dalam otot. Nah, yang pertama ini fenomena berkurangnya kinerja otot setelah terjadinya tekanan melalui fisik. Untuk suatu waktu disebut kelelahan otot secara fisiologis. Jadi otot mengalami tekanan yang terjadi secara fisik untuk suatu waktu tertentu. Dan gejala yang ditunjukkan tidak hanya berupa berkurangnya tekanan fisik, tapi juga makin rendahnya gerakan atau semakin lambatnya gerakan kita. Nah, kalau kelelahan secara umum atau general fatigue, gejala utama kelelahan otot secara umum adalah perasaan letih yang luar biasa. Jadi lebih kepada perasaan atau keluhan secara subjektif. Nah, semua aktivitas menjadi terganggu dan terhambat karena munculnya gejala kelelahan tersebut. Tidak adanya gairah untuk bekerja, baik secara fisik maupun psikis, segalanya terasa berat dan merasa ngantuk. Ya, sedangkan pada teori syaraf pusat menjelaskan bahwa perubahan kimia hanya merupakan penunjang prosesnya saja. Nah, jadi kalau yang tadi disebabkan oleh karena berkurangnya cadangan energi dan meningkatnya sisa metabolisme, berkurangnya perubahan arus listrik pada otot dan saraf. Kalau untuk teori saraf pusat ini adalah bahwa perubahan kimia hanya merupakan penunjang proses kelelahannya saja. Ya, tapi secara umum tadi ya ada dua proses terjadinya kelelahan pada otot, yaitu proses yang terjadi di dalam otot, yaitu proses dalam otot atau muscular fatigue dan kelelahan secara umum atau general fatigue. Oke, selanjutnya faktor penyebab terjadinya kelelahan akibat kerja. Nah, menurut Grangen tahun 91 bahwa faktor penyebab terjadinya kelelahan di industri sangat bervariasi dan untuk memelihara dan mempertahankan kesehatan dan efisiensi, proses penyegaran harus dilakukan di luar tekanan atau cancel out the stress. Nah, penyegaran terjadi terutama selama waktu tidur malam, kemudian tetapi periode istirahat dan waktu-waktu berhenti kerja juga dapat dilakukan penyegaran. Jadi tidak hanya istirahat pada malam hari saja, tapi juga memang ada jeda waktu periode istirahat atau time break untuk memberikan penyegaran pada pekerja. Nah, waktu terjadinya kelelahan ini memang uh, bisa saja bervariasi ya. Nah, kalau dilihat tadi memang antara 6 sampai 8 jam adalah waktu yang paling umum dirasakan ataupun paling umum
terjadi kelelahan pada pekerja. Ya, secara umum memang ada beberapa faktor penyebab eh, terjadinya kelelahan kerja ini. Yang pertama intensitas dan lamanya kerja fisik dan mental. Jadi semakin intens dan semakin lama orang mengalami kerja fisik dan mental, semakin tinggi tingkat kelelahan kerjanya. Kemudian problem fisik, tanggung jawab, dan kekhawatiran konflik itu juga dapat mengakibatkan kelelahan yang tinggi karena mengalami tekanan secara mental. Selanjutnya, faktor lingkungan, yaitu iklim, penerangan, kebisingan, getaran, dan lain seterusnya, atau lingkungan fisiologis itu juga mempengaruhi. Selanjutnya adalah kenyerian dan kondisi kesehatan dari pekerja. Ini biasanya bawaan dari pekerja, bagaimana kondisi status gizi dan kesehatannya juga dapat mengakibatkan tingginya tingkat kelelahan. Selanjutnya circadian rhythm atau sistem jam biologis pada tubuh kita yang mengatur bahwa kerja pada malam hari memang lebih memberikan tekanan yang lebih tinggi karena memang eh, berdasarkan jam biologi tubuh kita, malam hari adalah waktu yang untuk istirahat, digunakan untuk istirahat, tapi jika digunakan untuk bekerja memang eh, tekanan dan kalau tingkat kelelahannya juga akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya penyebab yang keenam adalah nutrisi, asupan. Ya, kalau tadi saya bicara tentang penyebab dari terjadinya kelelahan otot memang karena orang mengalami kekurangan cadangan energi, maka asupan nutrisi untuk mencukupi kebutuhan energi sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan atau untuk mengurangi tingkat kelelahan akibat kerja. Nah, kalau terkait dengan penyembuhan atau penyegaran, memang tadi disampaikan bahwa selama tidak hanya pada tidur malam saja, tapi juga periode istirahat dan waktu-waktu berhenti kerja itu harusnya dimaksimalkan untuk recovery atau untuk mengembalikan kebugaran atau menurunkan tingkat kelelahan yang terjadi pada saat seseorang selesai melakukan pekerjaannya. Ya, ini adalah faktor-faktor penyebab kelelahan kerja. Oke, teori kombinasi pengaruh penyebab kelelahan kerja. Nah, kelelahan yang disebabkan oleh karena kerja statis berbeda dengan kerja yang dinamis. Nah, pada kerja otot statis dengan pengerahan tenaga 50% dari kekuatan maksimum ototnya hanya dapat bekerja selama 1 menit saja. Sedangkan pada pengerahan tenaga kurang dari 20% kerja fisik dapat berlangsung cukup lama. Nah, penggunaan otot secara statis sebesar 15-20% akan mengakibatkan kelelahan dan nyeri jika pembebanan berlangsung sepanjang hari. Nah, menurut Granjon tahun 93 menyatakan bahwa kerja otot statis merupakan kerja berat atau strenuous. Kemudian mereka membandingkan dengan kerja dengan otot statis dengan dinamis. Ya, pada kondisi yang hampir sama, pekerjaan yang dengan otot statis mempunyai konsumsi energi yang lebih tinggi. Denyut nadi meningkat dan diperlukan waktu istirahat yang lebih lama dibandingkan dengan yang bekerja dengan otot dinamis. Nah, itu teori kombinasi pengaruh penyebab kelelahan kerja yang ada. Jadi memang berbeda antara eh, pekerjaan secara statis dan pekerjaan secara dinamis. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengatasi kelelahan kerja. Nah, penyebab kelelahan kerja ini macam-macam ya. Ada aktivitas fisik, aktivitas kerja mental, sistem kerja tidak ergonomis, sikap paksa dari pekerjaan atau memaksakan kondisi tubuh kita pada posisi tertentu, kemudian kerjanya statis, kerja bersifat monoton, kemudian lingkungan kerja yang ekstrim, psikologi kerja tidak mendukung, kebutuhan ataupun pemenuhan kalori yang kurang, dan waktu istirahat yang tidak tepat itu juga menjadi penyebab utama dari kelelahan kerja. Nah, kalau dari faktor eh,
Faktor internalnya sendiri ada beberapa ya, misalnya faktor usia, jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, kondisi kesehatan juga ya menjadi bawaan, misalnya orang mengalami gangguan ginjal, orang yang punya riwayat penyakit jantung, orang yang punya riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, atau bawaan dari bekerja, misalnya keadaan psikis yang tidak mendukung, itu merupakan faktor bawaan atau faktor internal dari pekerja. Nah, kalau untuk cara mengatasinya, kalau faktor usia, kemudian faktor jenis kelamin, kondisi kesehatan itu dan penyakit-penyakit bawaan itu harusnya dilakukan screening di awal. Misalnya ada pekerjaan yang tidak cocok dilakukan oleh wanita, ya jangan diberikan kepada mereka yang jenis kelaminnya wanita, hanya untuk yang pria saja. Nah, kalau faktor usia juga harusnya di-screening secara administrasi pada saat penerimaan karyawan, faktor usia, jangan kita mengambil risiko mempekerjakan pekerja yang usianya sudah tidak produktif, karena memang faktor kelelahan erat kaitannya juga dengan faktor usia. Sedangkan kalau untuk kondisi kesehatan, misalnya kita dengan screening awal sebelum penerimaan karyawan itu melakukan screening terkait dengan bagaimana kondisi kesehatan dari pekerja. Kalau dia mempunyai riwayat penyakit ginjal, penyakit jantung, hipertensi, dan keadaan psikis yang tidak baik, seharusnya tidak kita lanjutkan untuk menerima pegawai tersebut. Nah, kalau terkait dengan penyebab kelelahan yang lain seperti aktivitas kerja fisik dan lain seterusnya, cara mengatasinya memang dengan menggunakan 10 upaya ini, yaitu sesuai dengan kapasitas kerja fisik, sesuai dengan kapasitas kerja mental, redesain sistem kerja yang ergonomi, melakukan sikap kerja yang alamiah, kemudian kerja lebih dinamis, kerja lebih bervariasi, redesain lingkungan kerja yang lebih nyaman, reorganisasi kerja agar terjadi penyegaran di lingkungan struktur kerja, kemudian kebutuhan kalori yang seimbang, dan istirahat setiap 2 jam kerja dengan sedikit kudapan untuk memberikan recovery yang tepat. Nah, selanjutnya penyebab kelelahan kerja ini risikonya memang motivasi kerja menurun, performa rendah, kualitas kerja rendah, banyak terjadi kesalahan-kesalahan, kemudian stres, penyakit akibat kerja akan timbul, cedera-cedera, dan kecelakaan akibat kerja ini bisa saja terjadi karena kelelahan kerja yang ada. Nah, risiko yang dilakukan ini seharusnya dilakukan dengan manajemen pengendalian. Ya, jelas tindakan preventif melalui pendekatan inovatif dan partisipasi itu sangat penting ya. Jadi melibatkan pekerja sebagai objek dari penanganan ataupun upaya mengatasi kelelahan ini. Kemudian tindakan kuratifnya juga harus dipikirkan, bagaimana pengobatan dan lain sebagainya. Kemudian tindakan rehabilitatifnya juga harus ada untuk memulihkan kembali. Serta supaya memberikan rasa tenang harusnya memang ada jaminan di masa tua. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengatasi serta penyebab dan risiko dari kelelahan kerja yang ada. Oke, next kita akan membahas tentang pengukuran kelelahan. Nah, dalam praktek aplikasi ergonomi ini, pengukuran kelelahan juga dapat kita lakukan praktiknya. Nah, sampai saat ini memang belum ada cara yang pasti ya untuk mengukur tingkat kelelahan secara langsung. Pengukurannya biasanya dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya berupa indikator yang menunjukkan terjadinya kelelahan kerja saja. Nah, menurut Granjen tahun 93 mengelompokkan metode pengukuran kelelahan pada kelompok sebagai berikut. Nah, pengukuran kelelahan. Kualitas dan kualitas kerja yang dilakukan. Nah, pada metode ini kualitas output digambarkan sebagai jumlah proses kerja, waktu yang digunakan, setiap item, atau proses operasi yang dilakukan pada unit waktu. Nah, banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti yang pertama target produksi, faktor sosial, faktor perilaku psikologi dalam kerja. Kalau untuk kualitas
output, kerusakan produk, penolakan terhadap produk, atau frekuensi kecelakaan dapat menggambarkan terjadinya kelelahan, tapi bukanlah menjadi faktor kausa tersebut. Jadi kita mengukur kelelahan dengan melihat ada atau tidaknya keluhan terhadap kualitas dan kuantitas kerja. Nah, kalau pertimbangannya kita bisa melihat ini apakah ada penurunan target produksi, faktor sosial yang mempengaruhi, serta faktor psikologi dalam pekerjaan itu juga bisa kita lakukan penilaian. Oke, selanjutnya uji psikomotor atau psikomotor test. Nah, ini untuk menilai kelelahan kerja juga. Nah, kalau sebelumnya melihat indikator kualitas dan kuantitas kerja, kalau ini kita melakukan pengukuran. Nah, pada metode ini melibatkan fungsi persepsi, interpretasi, dan reaksi motorik. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk mengukur ini adalah waktu reaksi. Nah, waktu reaksi adalah jangka waktu dari pemberian suatu rangsangan sampai pada suatu saat kesadaran atau dilaksanakan dalam kegiatan. Nah, dalam uji waktu reaksi ini dapat digunakan nyala lampu, denting suara, sentuhan kulit, atau goyangan badan. Nah, terjadinya pemanjangan waktu reaksi merupakan petunjuk adanya perlambatan pada proses faal saraf dan otot kita. Nah, alat ukur waktu reaksi yang dikembangkan di Indonesia biasanya digunakan nyala lampu dan denting suara sebagai stimuli atau yaitu menggunakan reaction timer atau menggunakan alat yang namanya reaction timer. Nah, alat yang digunakan biasanya seperti ini. Nah, jadi di Indonesia kita masih menggunakan nyala lampu, denting suara, dan sentuhan kulit atau goyangan badan ya. Nah, ini namanya reaction timer. Nah, ini untuk menilai bagaimana eh, jeda waktu reaksi ketika seseorang diberikan rangsangan sampai pada dia disuruh melakukan respon terhadap suatu kegiatan. Nah, yaitu dengan melihat bagaimana kecepatan rangsangan dari orang yang diberikan perlakuan. Nah, dengan alat yang namanya reaction timer. Oke, selanjutnya uji hilangnya kelipan atau flicker fusion test. Nah, flicker fusion test dalam kondisi yang lelah, kemampuan tenaga kerja untuk melihat kelipan akan berkurang. Nah, semakin lelah akan semakin panjang waktu yang diperlukan untuk jarak antara dua kelipan. Uji kelipan di samping untuk mengukur kelelahan juga untuk mengukur kewaspadaan dari tenaga kerja tersebut. Nah, kelipan misalnya dengan menggunakan alat seperti ini, ya, dia bagaimana untuk melihat respon kemampuan melihat kelipan ya. Ini bisa digunakan sebagai indikator pengukuran kelelahan yang terjadi. Oke, alat ukur yang selanjutnya adalah perasaan kelelahan secara subjektif atau yang kita kenal dengan subjective feeling of fatigue. Nah, di sini eh, subjektif SRAP rating test dari Industrial Fatigue Research Committee IFRC Jepang merupakan salah satu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kelelahan secara subjektif. Nah, ada 10 pertanyaan tentang pelemahan kegiatan. Yang pertama, perasaan berat di kepala. Yang kedua, lelah pada seluruh badan. Selanjutnya, berat di kaki. Yang keempat, menguap. Kelima, pikiran kacau. 6, mengantuk. 7, beban pada mata. 8, gerakan canggung dan kaku. 9, berdiri tidak stabil. 10, ingin berbaring terus-menerus. Nah, ini adalah 10 pertanyaan tentang kelelahan secara subjektif. Nah, 10 pertanyaan tentang pelemahan motivasi selanjutnya. Yang pertama adalah susah berpikir, lelah untuk bicara, gugup, tidak berkonsentrasi, sulit memusatkan perhatian, mudah lupa, kepercayaan diri berkurang, merasa cemas, sulit mengontrol sikap diri, dan tidak tekun dalam melakukan pekerjaan. Ini terkait dengan 10 pertanyaan tentang pelemahan dari motivasi kerjanya. Nah, selanjutnya 10 pertanyaan tentang gambaran kelelahan secara fisik. Yang pertama sakit di kepala, yang kedua kaku di bahu, ya kemudian tentang nyeri pada punggung, sesak napas, rasa haus, suara serak,
merasa pening, spasme di kelopak mata, tremor pada anggota badan, dan 10 adalah merasa kurang sehat. Nah, ini pertanyaan tentang kelelahan fisik. Ya, jadi ada 3 yang pertama ini ya, tentang pelemahan pada kegiatan, pelemahan pada motivasi, dan gambaran kelelahan secara fisik. Ya, selanjutnya adalah uji mental. Nah, uji mental, konsentrasi merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk menguji ketelitian dan kecepatan menyelesaikan pekerjaan. Nah, menurut Gordon-Lewis test merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menguji kecepatan, ketelitian, dan konsentrasi seseorang. Nah, hasil tes akan menunjukkan bahwa semakin lelah seseorang, maka semakin tingkat kecepatan, tingkat ketelitian, dan konsentrasi juga akan semakin rendah atau sebaliknya. Nah, namun demikian, Gordon-Lewis tes lebih tepat untuk mengukur kelelahan akibat aktivitas suatu pekerjaan yang bersifat mental. Nah, ini uji secara mental dengan menggunakan Gordon-Wismar test. Ya, selanjutnya upaya untuk mengurangi tingkat kelelahan kerja. Ya, untuk mengurangi tingkat kelelahan kerja, maka harus dihindarkan sikap kerja yang statis dan diupayakan sikap kerja yang lebih dinamis. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan merubah sikap bekerja yang statis tadi menjadi sikap yang lebih bervariasi atau dinamis, sehingga sirkulasi darah dan oksigen dapat berjalan normal ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan untuk menilai tingkat kelelahan seseorang, dapat dilakukan pengukuran kelelahan secara tidak langsung, baik itu subjektif maupun objektif. Nah, direkomendasikan agar penggunaan energi tidak melebihi 50% dari tenaga aerobik maksimum untuk, kerja selama 1 jam. 40% untuk kerja 2 jam, dan 33% untuk kerja 8 jam terus-menerus. Nah, nilai tersebut didesain untuk mencegah kelelahan yang dipercaya dapat meningkatkan risiko cedera pada otot skeletal pada manusia. Oke, mungkin itu, eee, yang dapat saya sampaikan. Memang, eee, banyak sekali kalau kita bahas ya terkait dengan ini. Memang pengukuran, kelelahan kerja itu, dapat kita lihat terkait dengan, tingkat kelelahan. Ada tingkat kelelahan prima, ada tingkat, kelelahan normal, ada yang sedang, ada yang lelah, ada juga yang sangat lelah. Nah, kalau perasaan subjektif tadi ada 30 pertanyaan ya, yang terdiri dari 10 pertanyaan tentang pelemahan pada kegiatan, pelemahan pada motivasi, dan pelemahan pada gambaran secara, fisik. Nah, cara mengatasi kelelahan memang, banyak sekali yang dapat dilakukan, eee, oleh kita sebagai tenaga, K3 untuk mengatasi, kelelahan kerja. Nah, untuk menghindari rasa, yang seimbang antara masukan keseimbangan antara masukan sumber datangnya kelelahan, yaitu faktor-faktor penyebab kelelahan dengan jumlah keluaran yang diperoleh lewat proses pemulihan atau recovery, ini harus seimbang. Nah, proses pemulihan dapat dilakukan dengan cara memberikan waktu istirahat yang cukup dan jadwal yang teratur. Kalau dikatakan tadi memang 2 jam ya, setiap 2 jam sekali dengan adanya kudapan itu juga dapat membantu, mengurangi, tingkat stres dan asupan yang lebih seimbang, ya. Kemudian kelelahan, juga dapat dikurangi dengan cara, memperbaiki, lingkungan fisik di tempat kerja. Misalnya, dengan, mengurangi intensitas, paparan dengan sumber-sumber kelelahan seperti bisingan, pencahayaan, getaran, dan lain seterusnya. Ya, memperbaiki juga, sarana-sarana, stasiun kerja yang lebih ergonomis ya, misalnya pengadaan tempat duduk, meja, bangku-bangku yang ergonomis, terus juga
dapat sangat membantu sekali. Nah, latihan fisik juga diperlukan ya, seperti pemanasan, kemudian, peregangan ya, ketika, sebelum dan setelah melakukan pekerjaan itu juga dapat, membantu sekali, untuk agar tidak mengalami, kelelahan yang secara berlebihan. Nah, kalau asupan-asupan seperti, apa namanya, asupan-asupan yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kelelahan, banyak sekali ya, misalnya buah nanas itu juga baik untuk mengurangi, tingkat kelelahan karena memang memiliki kandungan-kandungan yang sangat, baik ya. Untuk 100 gram, buah nanas memang kandungannya sangat baik karena mengandung air, energi, karbohidrat, gula, diet serat, lemak, protein, tiamin, riboflavin, niacin, asam, pantotenat, vitamin B6, folat, vitamin C, kalsium, besi, magnesium, fosfor, kalium, dan mineral itu sangat dianjurkan untuk, digunakan untuk pemulihan, terkait dengan kelelahan kerja ini. Nah, ya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan, evaluasi terkait dengan kelelahan akibat kerja ini. Terima kasih atas perhatiannya, kita lanjutkan, pembahasan kita selanjutnya di, sesi evaluasi terkait dengan kelelahan akibat kerja. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.